Oke, selamat sore semua. Halo, selamat sore. Halo, Sore Kak, sore. saya menyapa dulu yang belum on cam ya. Halo Steven, Nael, Etana, Josephine, Vigo, Kolas Wise, Caroline, Sam, Lukas, Jojo, dan Christopher, Jonathan, CJ. Shalom semua, selamat sore. Halo, selamat sore. Shalom, selamat sore. Halo, dan juga yang udah on cam. Ya, ada kita bersama dengan penatua Kiel, Kak Kiel di sini. Halo, Ko. Halo semua teman-teman remaja. Ya, dan juga ada Pak Dwi. Hai Pak Dwi. Hai, Pak Dwi di sini. Oke, cakep. Juga ada Mika, Theo, Dio, dan Laura. Thank you semua. Selamat sore semua. Oke, slide saya sudah ini ya. Tadi itu sengaja diperpanjang supaya slide-nya bisa tampil. Oke, ya tema PSBB kita hari ini adalah tolong, terima kasih, dan please, thank you, and sorry. Kak Adi nggak mau bicara sendiri ya di sini ya. Kak Adi mau kita semua bisa sharing, bisa cerita, bisa ngobrol. Jadi sumber informasi, sumber sharing itu bukan cuma dari Kak Adi, tapi dari semua kita yang ada di sini. Oke, bisa ya, bisa ya. Oke, kita mau belajar sama dari satu sama yang lain. Tadi Laura udah mulai dengan pertanyaan gitu ya. Nah, maka berarti Kak Adi juga mau mulai dengan pertanyaan, tapi kita jawab bareng-bareng ya. Tentang 3 kata ini. Tolong, terima kasih, dan maaf. Seberapa penting sih 3 kata ini buat saya? Ya, pertanyaan gitu ya. Seberapa penting sih kata ini buat saya? Kak Adi mulai dari Steven. Silakan Steven. Steven. Hai Steven. Oke, ini kayaknya Steven belum mendengar. Kita pindah dulu ya ke Samantha. Silakan Sam. Ini yang on off cam, yang off cam M-nya yang saya tunjuk. Sam, halo Sam. No, jangan gitu ya, jangan takut langsung keluar. Sam, halo, bisa menjawab Kak Adi? Halo. Oke, yang on cam dulu ya. Vigo deh, Vigo, silakan Vigo. Ayo, Vigo. Tadi apa? Pertanyaannya apa? Seberapa penting 3 kata ini buat kamu? Oke, ini karena Vigo dan Dio samping-sampingan, jadi suaranya tolong dikecilin. Silakan Vigo. Sangat penting bagi saya. Mengapa Soalnya, penting? kalau ya penting aja gitu, kayak hampir setiap hari tuh aku gunain kata itu untuk misalnya aku sering banyak salah, aku minta maaf. Habis gitu kalau misalnya udah ada yang bantu aku Say thank you. ya say thank you, memberi kasih aku ke pada orang yang membantu aku. Ya, kayak gitu sih. Jadi sangat penting. Jadi sangat penting buat Vigo karena itu dipakai setiap hari, mulai dari orang bilang mau minta tolong gitu ya, terus kalau orang yang membantu kita, kita bilang terima kasih gitu ya, atau melakukan kesalahan kamu minta maaf gitu ya. Jadi it's very ya. Oke, Steven sudah on mic. Nah, mana on cam-nya dong, Steven? Oke, silakan dijawab. Ya, silakan. Sebenarnya kalau menurut pendapat aku pribadi itu sih, ketiga kata ini, tolong, terima kasih, dan maaf itu sangat penting dalam kehidupanku sehari-hari gitu loh. Karena setiap hari itu memang waktunya kita untuk menyatakan kasih bagi sesama kita gitu loh. Walaupun berbagai permasalahan hidup
yang terus menimpa, tetapi kita tetap harus meminta tolong, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan maaf di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya itu adalah ketiga kata ini memang sangat sederhana tetapi berkesan bagi hidup kita. Ya, begitu. Alright, thank you Stephen. Satu lagi. Satu lagi dong. Ayo, CJ boleh nggak jawab CJ? Hai CJ. Boleh dong kasih pendapatmu CJ? Oke. Boleh on cam juga loh CJ. Ya Kak, Ya, oke. Silakan bro. tiga kata itu emang sangat penting soalnya emang dipakai setiap hari dalam kita berinteraksi, sangat penting. Tiga kata simpel ini emang apa ya, bisa menjaga perasaan seseorang kalau kita bilang tiga kata ini. Pernah punya pengalaman nggak sih J? Kayak, oh aku pernah melakukan ini dan this three magical words itu works gitu. Ada nggak pengalaman gitu nggak? Pernah sih kayaknya Kak. Boleh di mention satu aja. Mungkin kamu pernah minta maaf atau berterima kasih atau minta tolong. Ya pasti kita melakukan itu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang, oh aku pernah nih kayak gini. Gitu. Pernah nih saya waktu itu dimarahin guru gitu. Sekolah gitu ya. Atau apa. Oke, sambil CJ mikir-mikir nih ya. Kayak Mika udah mau jawab nih. Coba Mik. Ya ampun Kak Adi. Oke, silakan Mika. Ini cerita atau masih menjawab? Iya ya. Boleh cerita, boleh apapun. Silakan. Kita ya. Ya kalau pengalaman yang paling simple sih, yang paling sederhana ya. Kalau saya pernah sih melakukan kesalahan depan guru gitu. Cuma saya lupa persisnya dulu saya ngapain. Jadi saya ya intinya melakukan kesalahan lah. Jadi tidak lama setelah saya melakukan kesalahan itu saya langsung minta maaf. Dan kalau dengan mengucapkan kata maaf itu, jadi kita, kalau menurut saya pribadi, saya jadi nggak ada beban gitu. Jadi lebih lega aja kalau kita mau melanjutkan aktivitas yang lain. Gitu, Oke, Kak. lebih lega gitu ya setelah melakukan itu. Ya, good then. Oke, thank you ya teman-teman. Benar yang udah jawab, terima kasih. Jadi benar bahwa tiga kata ini memang sangat penting ya buat kita semua. Dan kita juga tahu ya, kita juga ngerti tiga kata ini sangat penting baik itu dalam pertemanan, di dalam keluarga kita, atau dalam relasi kita dengan siapapun. Tiga kata ini sangat penting ya. Mungkin kita bisa nambah kata-kata yang lain, tapi karena tema kita hari ini adalah tiga kata ini, these three magical words gitu ya. Jadi please, thank you, and sorry itu memang penting sekali. Nah, oke. Tetapi ini yang mungkin kita hadapi sekarang gitu ya. Tiga kata ini memang penting, tetapi kata ini juga ada yang ngerasa kayak ini tiga kata ini udah hal yang biasa banget gitu ya. Hal yang biasa. Ya, mungkin orang bilang aduh nggak terlalu bernilai lah tiga kata ini. Kenapa? Kira-kira Kadi buat ada 4 contoh, 4 faktor mungkin ya. Bisa kita lihat ada orang yang nganggap bahwa tiga kata ini cuma basa-basi gitu kayak say thank you, say sorry, and say please itu kayak apa ya? Ya biar sip di awal gitu ya. Biar itu ya tadi saya bilang, aduh biar sip di awal ada basa-basinya lah gitu ya. Biar ada basa-basi gitu. Gitu ya. Jadi kayak sorry sebelumnya gitu ya. Biar basa-basi ya kan? Ada yang sering gitu nggak? Kayak oh iya maaf sebelumnya gitu. Tapi sebenarnya kayak that's not the point.
Tapi untuk basa-basi di awal supaya orang ini kita mulai dengan kata itu. Dan pada akhirnya kita jadi nganggap itu kayak ya udah, that's basa-basi gitu. Bahasa Inggrisnya apa sih basa-basi? Ya. Sehingga mungkin ada istilah I mean it kayak gini, I say thank you gitu, dan aku bener-bener bermaksud apa, jadi ada kata kayak ini serius loh, aku lagi bilang aku mau thank you banget sama kamu, ini aku serius gitu. Makanya ada istilah I mean it itu mungkin salah satunya supaya kita tuh bilang ini gue nggak basa-basi ya, gue nggak sekedar bilang sorry gitu ya, tapi ini bener-bener sungguh-sungguh. Atau ada lagi ya kalau di bahasa pekerjaan atau mungkin juga di dalam pelayanan kita, biar kita terlihat formal, ya formalitas biar kita nggak dianggap nggak sopan ya kan, formalitas kepada orang yang lebih tua, misalnya kalian ngobrol sama Pak Dwi gitu kan, Pak Dwi karena bukan maksudnya ya misalnya kalian ngobrol sama Pak Dwi karena Pak Dwi lebih senior, jadi kita ngomongnya mohon maaf Pak Dwi gitu ya. Jadi jatuhnya kita hanya memahami 3 kata ini hanya sekedar formalitas biar yang sopan. Theo sopan ya karena menggunakan kata maaf sebelumnya. Misalnya kayak gitu ya. Kata-kata itu. Atau pada akhirnya orang lalu oversimplify, dan ini yang sering terjadi pada anak muda seperti saya dan teman-teman sekarang gitu ya. Yang kita lalu oversimplified gitu ya dengan 3 kata ini. Ya udah maaf sih gitu ya. Sorry nih gitu ya. Oke, thanks gitu, atau tolong napa gitu ya. Anak muda kan gitu ya sekarang ya. Ya kita oversimplified 3 kata ini. Oh ya udah maaf, ya udah sorry lah gitu, baper amat gitu ya. Atau kalian punya kata-kata yang lain yang mewakili kata ini ya. Apa tadi? Oke, thank you gitu, atau apa lagi ya? Malah kadang-kadang orang lalu nggak pakai kata ini sama sekali gitu ya. Dia minta tolong tapi kayak nggak ada kata tolong gitu atau seperti apa. Jadi oversimplified dan pada akhirnya kayak oh ya udah maaf sih gitu doang, itu mesti baper atau diper. Jadi 3 kata ini lalu pada akhirnya, dan ini menyebabkan munculnya degradasi nilai dari dalam hal ini 3 kata ini. Ya, saya tulis itu saman ini berubah, nilai pun terdegradasi. Sorry ada kehilangan satu kata. Saman berubah, nilai terdegradasi. Dulu hitam sama putih ya, sekarang abu-abu bahkan pelangi gitu. Jadi kayak susah gitu ya, karena pemahamannya jadi berubah gitu ya. Dulu kita mungkin bilang maaf saja sama orang yang lebih itu rasanya, aduh aku udah melakukan kesalahan gitu. Kalau sekarang kayak, udahlah, just say sorry gitu. Nilai ada yang namanya degradasi nilai karena perubahan saman. Mungkin nanti Pak Dwi bisa share gitu 3 kata ini mungkin sorry, thank you, and please itu dulu memang benar-benar dipahami dengan benar-benar I'm really I mean it gitu ya, yang benar-benar sangat penting dan tidak hanya sekedar basa-basi. Tapi sekarang kita bisa lihat perubahan zaman ini, lalu orang menganggap ya kata ini kayak oh ya sudahlah gitu ya. Oh ya udahlah maaf gitu ya. Nah, seperti itu ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya nggak salah gitu ya, tetapi ada nilai yang memang harus kita pertahankan. Gitu ya. Nanti Pak Dwi akan share. Baik, haleluya. Mohon maaf ya kalau yang fotonya nggak bisa Kak Adi masukin, karena susah sekali mencari wajah kalian guys. Karena baru saya buat 1 jam yang lalu ya. Oke. Nah, ini tugasnya teman-teman nih ya, mencari huruf-huruf yang ada di sekitar foto-foto itu, tapi nggak boleh hanya sebut ini ada di, tapi harus sebut misalnya huruf Z ada di wajahnya Kak Adi, misalnya gitu. Oke, bisa ya. Jadi kata apa? Ini katanya kan ini ya. Hurufnya kan acak ya. Silakan kalian lihat itu kalau digabung jadi kata apa. Udah, ayo cepet-cepetan dong di chat atau dibuka. Oh ya, jangan di chat, open mic aja. Ayo. Saya kira cuma 5 detik selesai.
Ternyata ini sambil nostalgia ya. Wah, Niko gitu ya wajahnya sekarang. CJ maaf ya, CJ itu wajah zaman dulu, sekarang CJ berubah banget loh. Kak Adi ketemu di gereja udah lain banget. Bukan Pak Dwi, oke. Masih salah ya Pak Dwi ya. Kurang tepat. Ayo, masih bisa lagi, ayo. Jangan-jangan gue yang salah. Oh, bukan. Oke. Bentar, saya juga deg-degan, jangan-jangan saya yang salah ya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, enggak salah. Ayo, ada kata apa? Satu kata aja di situ. Iya, benar. Kokiel. Iya, kata respect. Wah. Sorry. Hurufnya di mana aja? Harus sebut dulu siapa, ya di mana. Nggak bisa gitu dong kok. Oke, boleh. Silakan. Ini sekalian jadi kenalan sama teman-teman Iya dong. KR ya. Iya dong. Di Vigo. Yo ada apa? R, oke. Ya. Terus E-nya di Steven. Oke, bener. Kan terus kok jadi saya deg-degan ya nyebut nama doanya. Terus Percayain ya. S-nya S. Siapa ya? anaknya Om Dani. Miska. Ya, bener. Miska. Oke. P-nya aku belum kenal itu yang di bawahnya Vigo. Tuh, siapa itu? Siapa tuh? Oh, Caroline. Caroline. Oke, Caroline ada nggak di sini? Ada dong. Hai Caroline. Terus satu lagi Eta ya. Ya, sesuai namanya. Iya. Terus di atasnya Eta. Oke, any clue? Edo, ya oke, Edo. Dan T-nya di belakang Kak Adi itu siapa? Kayaknya saya nggak kenal itu ya. Siapa itu? Aduh, anak KR loh itu. Ada anak KR kayak gitu ya? Ada. Saya perlu mampir kayaknya nih. Kayaknya KR Korea kayaknya nih. Oh, kalian udah franchise, guys. Kalian udah buka cabang di sana ya? Loh, itu anak KR loh, Kak. Oh, ya pokoknya di bahunya. Teman saya. Pantas Iya. agak mirip sama Kak Adi kayaknya. Mirip nggak sih? Iya dong. Guys? Ya, itu di bahunya Kak Adi pokoknya satu lagi. Oh, bukan. Iya. Ya, betul sekali ya. Nih kalau pecinta Korea langsung tahu dia siapa teman saya itu ya. Oke, jadi ada kata respect ya, respect. Nah, semua orang pasti dalam relasi, semua orang pasti mau ya dihormati ya kan? Semua orang pasti mau di respect. Iya enggak? Ya, Bang? Iya apa iya? Ya enggak? Siapa sih yang enggak mau dibilang thank you pada kamu udah melakukan kebaikan? Semua pasti mau dong. Ya kan? Siapa sih yang kalau mau diminta tolong harus bilang, tolong ya, aku minta tolong ya. Pasti semua mau dong. Kayak, Theo buatin ini, buatin teh buat saya. Iya kan? Mungkin ada kata tolong. Kita juga pasti mau ya, kata itu ya. Atau setelah kita melakukan kebaikan itu, kita bilang terima kasih. Kayak gitu ya. Semua orang pasti mau dong digituin ya, karena itu ini. Berarti kalau kita mau seperti itu, maka kita juga harus melakukan itu kepada orang lain. Nah, Kak Adi ada quotes ya. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak. Oke. Siapa nih tim ini? Quotesnya jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Wah. Oke. Siapa yang setuju kasih love, kasih reactionnya dong. Yang setuju kasih love. Ayo. Mana nih? Baru 1, baru 2. Jangan lakukan apa yang
kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Teman-teman nggak salah, nggak ini ya, tapi nanti Kak Adi jelaskan ya. Oke. Oke. Boleh Eta, boleh mungkin pendapat kamu. Teman-teman yang nggak setuju atau mungkin kayaknya punya pendapat lain, nggak apa-apa. Itu juga punya, itu boleh ya. Boleh Eta dulu, silakan sis. Kenapa Kak Adi? Maaf, aku nggak begitu paham Ya, maksudnya. apa yang kamu tangkap dari ini atau kayak ya juga sih atau kayak gimana? Oh, yang buat aku Any kenapa reaction? setuju gitu ya? Enggak. Kalau menurut aku, ya logika aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita pingin, maksudnya kayak dihormati sama orang lain, ya kita harus hormatin orang lain. Kan kayak hukum tabur tuai gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau expect something dari seseorang, ya kita juga harus ngelakuin gitu juga. Itu sih menurut aku. Thank you Eta. Yang lain kasih pendapat dong. Mungkin Laura dulu punya pendapat. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lakukan padamu. Benar juga sih. Bisa benar ya, benar juga ya. Iya. Oke, Kak Adi punya satu lagi perbandingan. Nah, ini perbandingannya. Oke. Kalian lebih setuju yang ini atau yang ini? Nah. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah. Lebih setuju yang mana nih? Yang tadi, yang satunya, atau yang satunya lagi, yang sekarang ini? Boleh kasih pendapat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang satunya, jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Wah. Gimana guys? Ini permainan logika atau apa nih Kak Adi? Itu kita mau ikut PSBB tuh santai. Kenapa jadi berpikir secara logika ya? Oke, Dio, boleh pendapat Dio? Aku yang pertama sih Kak. Soalnya gimana ya? Kalau misalnya kita nggak berkata maaf gitu ke orang lain setelah kita berbuat salah. Nanti setelah kita misalnya orang gimana ya? Tunggu. Sebentar. Saya mikir dulu. Oke, aku jelasin lagi ya. Oh iya. Kalau tadi yang ini, jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain. Kalau kamu nggak mau marahin orang, kamu nggak mau dimarahin, jangan marah. Oh iya, ketemu Kak. Oke, kalau yang ini, kalau ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, kamu mau nggak dihormati? Hormati juga orang lain. Hormati dulu orang lain, ya kan? Kamu mau disayangi, sayangi orang. Kamu mau pokoknya duluan. Jadi ya ini segala sesuatu yang kamu perbuat. Kalau ini lebih ke jangan lakukan. Apa ya? Oke. Saya yang ini sih, yang jangan lakukan nggak? Oh jangan, oke. Contohnya misalnya, saya nggak suka disindir gitu. Asik. Jadi saya nggak bakal nyindir orang lain gitu misalnya. Oke, cakep. Kayak gitu. Thank you. Ada lagi? Ada lagi? Wow, ini jadi main logika ini. Tadi ada yang punya pendapat yang berubah, kayaknya berubah pikiran. Boleh juga ya. Ada? Jeng. Dor. Aku coba tunjuk Theo deh, Theo. Silakan Theo. Aduh. Yang ini saya setuju sih Kak. Tapi yang sebelumnya juga tidak salah berarti. Oke. Ya.
Karena mungkin gini ya, maksudnya antara dua kalimat ini menurut saya yang saya tangkap sih lebih ke arah bagaimana kita, entah outcome-nya apa ya menurut saya gitu, entah outcome-nya kita diperlakukan baik atau tidak pun udah menjadi kesadaran kita untuk kita respect dulu sama orang gitu. Jadi kan di sini kan kalau dibilang kan apa ya, kita menghendaki orang juga melakukan yang sama, cuman kalau seandainya tidak pun ya udah, setidaknya kita telah melakukan bagian kita untuk menghormati orang, entah orang itu mau menghormati kita ataupun tidak, itu menjadi urusan pribadi masing-masing, sedangkan kita sudah melakukan bagian kita, mungkin seperti itu. Thank you, Theo. Ya, mungkin Kokil atau Pak Dwi mungkin mau share dulu sebelum aku kasih ininya, atau mungkin di akhir juga nggak apa-apa, terserah. Pak Dwi mungkin boleh Kak? Oh, nanti aja ya? Ya, nanti aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Ini pendapat Kak Adi ya. Gini teman-teman. Karena Kak Adi juga hampir setiap hari bertemu dengan remaja, ya kan? Ya, setiap hari pasti harus berurusan dengan remaja. Kak Adi nangkep banyak sekali anak-anak remaja sekarang yang sangat kuat megang ini ya. Jangan lakukan apa yang, jadi kayak ya udah hidup itu kalau lu nggak mau dijahatin, ya udah jangan jahatin orang. Jadi ada istilah ini jangan ini apa, kalau lu gini maka lu jangan ini. Kalau lu mau begini maka lu jangan ini. Ini paling sering gini Kak Adi temukan yang model seperti ini di remaja yang kalangannya Kak Adi ya, bukan di KRD 5, bukan. Di tempat kerjanya aku gitu ya. Di sini mah nggak ada yang kayak gitu, di sini lebih bagus ya kan. Nah, tapi jatuhnya guys, menurut Kak Adi, jatuhnya lalu dia nggak berbuat apa-apa. Ngerti nggak? Jatuhnya lalu dia pasif. Kan jangan lakukan apa, dimulai dengan kata don't. Jangan. Ya, ini sebenarnya ini kata ini dari seorang tokoh namanya Confucius. Wah, gitu ya. Ada yang tahu ya? Nah, ini kata ini juga dari seorang tokoh ya, namanya Yesus Kristus namanya. Ya kan? Aduh, kalau saya langsung tulis ayat kan langsung ketahuan, makanya saya nggak tulis ayat ya kan. Nah, Yesus Kristus bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya katanya bukan don't ya, tapi katanya positif, aktif. Kata aktif. Artinya apa? Kita semua dituntut untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kamu mau dihormati, hormati dulu orang. Jangan mikir nanti kamu dihormati, tapi kamu hormati dulu orang. Jadi ada kata positif, ada kata aktif di mana kita diminta untuk melakukan hal itu. Dan saya tadi bilangnya, semua orang mau kan dihormati. Semua orang juga pasti mau dihormati. Semua orang mau kan dibilang terima kasih, semua bilang maaf. Maka lakukan itu dulu. Lakukan itu dulu. Gitu loh. Lakukan itu kepada orang-orang yang lain. Nah, tergantung teman-teman menghayati ya. Teman-teman boleh menghayatinya seperti apa. Tapi menurut Kadi, kita diminta untuk aktif. Nih, seperti yang Kadi tulis. Anak Tuhan harus aktif. Anak Tuhan harus aktif apa? Anak Tuhan harus aktif pertama dalam melakukan, dalam hal ini karena pembahasan kita tolong, terima kasih, dan maaf. Kita yang lakukan itu dulu. Jangan mikir orang lain bilang tolong sama kita, jangan bilang orang lain bilang terima kasih atau maaf sama kita dulu. Kita yang lebih duluan melakukannya. Sampai sini paham ya maksudnya Kak Adi ya? Nah, aku mau sharing. Pengalaman aku, sorry ya Kak Adi sharing pribadi ya. Pengalaman aku dulu ketika bekerja di Jepang. Ya, karena dulu Kak Adi cukup lama di sana, ada ada satu culture yang menurut Kak Adi baik sekali untuk mungkin kita lihat dalam kehidupan kita. Orang Jepang itu ketika mereka bilang terima kasih, ya, itu bahasa Jepangnya kan arigato ya. Wah, saya itu tadi nyari ya, sebenarnya saya tadi nyari di YouTube ya.
kata arigato, terus jawabannya apa? Jatuhnya yang lagu-lagu TikTok itu loh, yang arigato, arigato. Jadi saya, aduh kok nggak dapat itu. Padahal udah pengen banget aku cari, tapi nggak dapat guys, sorry ya. Jadi bahasa Jepangnya terima kasih kan arigato. Nah, kalau kalian belajar bahasa Jepang, jawaban atas arigato itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman anime kesayangan. Jawaban atas arigato apa? Ada yang tahu, boleh di chat. Jawabannya adalah do itashimashite ya. Kalau kalian biasa nonton anime pasti tahu ya. Do itashimashite atau domo gitu ya. Ada jawaban itu ya. Dan it's written guys. Tertulis bahwa memang kalau kamu bilang terima kasih, jawabannya sama-samanya itu do itashimashite. Tapi yang menarik adalah ketika Kak Adi di sana nggak pernah dengar ada kata do itashimashite. Heran aku ya, kenapa kok mereka nggak pernah pakai kata itu ya? Setiap kali aku bilang arigato sama mereka, mereka selalu jawab apa? Iye. Iye itu artinya tidak. Ya, mereka selalu bilang tidak. Kayak, hah? Kan gue bilang terima kasih ya, kenapa kamu bilang tidak? Gitu. Dan jawabannya adalah, ya you don't need to say. Gitu. Kamu nggak harus bilang thank you, sama-sama. Jadi, mereka nggak usah bilang thank you gitu kira-kira. Nah, tetapi nih, ketika kamu bilang, tapi kamu melakukan sesuatu, kamu yang harus pertama bilang thank you. Jadi kayak aku bilang thank you gitu ya, nanti aku jawab iya gitu ya. Nah, di saat yang sama, ketika orang lain melakukan sesuatu juga kepada aku yang bilang thank you duluan. Jadi kayak saling apa istilahnya? Kayak mereka saling mendahului kalau Alkitabnya mendahului dalam memberi hormat gitu ya. Tapi ini mendahului dalam bilang terima kasih. Wah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman pernah nggak terbayang gitu ya? Kalau kalian melakukan satu kebaikan kan kayak, orang tuh nggak tahu berterima kasih sih. Ada yang gitu nggak? Pengalaman ya? Dia kok nggak pernah berterima kasih sama aku. Nah, ini teman-teman, kita belajar dari teman-teman dari orang di sana ya. Mereka selalu kata tidak terima kasih. Jadi ketika kita bilang thank you, mereka akan bilang no need to say. Ya. Kenapa? Karena dalam pemahamannya ketika mereka melakukan kebaikan, nggak usah diingat. Tapi kalau ada orang lain yang bilang berbuat kebaikan sama dia harus ingat itu seterusnya. Gitu loh, pemahamannya seperti itu ya. Nah, banyak kan dari kita yang baper ya, kayak, tidak tahu berterima kasih. Dasar itu. Apa balas budinya? Jadi kita berbuat kebaikan, tapi tendensinya untuk apa istilahnya? Supaya orang berterima kasih sama kita. Sedangkan dalam pemahaman mereka, kalau aku berbuat kebaikan, ya memang sudah seharusnya. You don't need to say thank you. Nah, kayak gitu. Wah, ini menarik ya teman-teman ya. Bisa nggak kita punya pemahaman seperti itu kayak ya, thank you itu adalah hal yang penting yang kita lakukan, tapi ketika kita melakukan kebaikan, bukan supaya aku dibilang terima kasih, supaya aku mendapatkan thank you. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu ya. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Wah. Bisa ya. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa relate nggak sama teman-teman? Gampang banget bilang makasih sama someone bigger than you gitu, kayak thank you ke Pak Guru, Ibu Guru gitu ya. Gampang ya? Bilang makasih, sorry, gampang banget. Ya. Gampang juga bilang sorry kepada orang lain gitu ya. Tapi susah juga. Tapi dalam penyataan itu susah untuk bilang sorry, please and thank you sama orang-orang terdekat kita atau orang kecil. Tadi tulis orang terdekat sama orang kecil karena pertama, orang kecil dulu deh. Ya. Orang terdekat dulu. Orang terdekat begini. Kamu kayaknya bisa sweet ya sama orang di luar sana yang kayak, oh ya makasih ya. Oh ya thank you gitu ya. Oh maaf gitu. Tapi dengan orang tua sendiri kayaknya ini ya gengsinya lebih besar ya. Ini Kak Adi alami juga soalnya ya. Kalau untuk bilang thank you mama itu rasanya kayak aduh, gengsi saya turun gitu. Aku nggak tahu ya anak sekarang ya, tapi dulu tuh kayak gimana ya? Aku nggak tahu, nanti mungkin Kokiel juga boleh share ya. Aku masuk AKAD itu ada dalam keluarga yang kayak untuk ngomong thank you sama orang tua tuh kayak aduh, malu gitu, kayak ada feel gengsi yang besar gitu ya. Atau bilang sorry gitu ya ke orang tua gitu. Kayak udahlah,
pergi aja gitu. Banting pintu. Ada yang sering kayak gitu kan. Oh, itu bahaya juga nih. Kita kelihatannya sweet, kita kelihatannya keren di hadapan orang lain. Ya, tetapi ketika kita pulang ke rumah kita sendiri, ini susah banget kita sebut. Ada yang kayak gitu nggak? Relate nggak tuh teman-teman? Karena itu Kak Adi alami. Gitu ya. Mungkin Kak Adi bisa khotbah kayak gini, sharing kayak gini di persekutuan gitu ya. Untuk say makasih, sorry, and thank you, and tolong ke dalam persekutuan ini, PSBB ini. Tetapi ketika itu ada dalam keluarganya Kak Adi sendiri tuh, aduh, kayak mereka kan udah tahu aku gitu. Ngerti nggak sih? Makanya kalau ada istilah itu gajah di Blangkoni ya Pak Dwi ya? Ada istilah gajah di Blangkoni. Bahas apa artinya? Bisa ngomong, tidak bisa dilakoni. Kira-kira begitu ya. Cuma ngomong doang itu, tapi ketika itu dihadapi di keluarga, kita nggak lakukan. Nah ini ya, saya bilang ya, susah, gampang ngomong makasih sama orang yang lebih besar ataupun orang lain, tapi ketika itu kita lakukan dengan orang terdekat, kita nggak lakukan. Atau kayak, aduh, gengsi dan sebagainya. Dan juga orang kecil. Ini tadi contoh ya. Nah, nih ya, teman-teman. Kalian biasa ya, kalau ada paket, ya kan, bukan jawab siap, ya kan, paket bukan jawab siap, jawabnya thank you nggak, kalian bilang terima kasih nggak, atau kayak, oh ya udah, taruh aja situ Pak, gitu. Bisa nggak kalian juga bilang thank you ke orang-orang seperti ini? Misalnya di kasir, kalau kalian pergi ke, ini Kak Adi tahu banget, karena dulu Kak Adi pernah jadi kasir, teman-teman. Kata terima kasih itu ternyata penting banget gitu bagi Kak Adi gitu ya, karena kayak oh I feel appreciate ya, aku ngerasa dihormati, aku ngerasa diapresiasi ketika orang bilang terima kasih. Atau ketika misalnya kalian ke mall gitu ya, ada CS gitu, atau kalian masuk ke toilet gitu, pernah nggak kalian kalau masuk ke toilet gitu, toilet umum gitu, pulang kamu Anda biasa ada mbak-mbak atau mas-mas di depan situ, kamu bilang thank you ya Pak, thank you, pernah nggak kayak gitu? Pasti orang gila ini jangan-jangan. Kamu mungkin diketawain sama orang lain, ih ngapain sih kamu bilang terima kasih gitu. Tapi pernah nggak kalian mikirin, ketika aku ngomong thank you sama orang itu bisa jadi nih, mungkin you made their day gitu. Kalian buat harinya. Oh ada juga yang bilang thank you sama aku. Dan mungkin bisa jadi ketika kamu lakukan itu, orang itu senyum seharian. Kayak aduh hidup aku lagi susah, tapi ada orang yang bilang thank you. Kayak gitu. Teman-teman mikir nggak melakukan? Atau sekarang yang sekolah online nih, sekolah online. Tahu banget ya. Oke, kita kalau misalnya ada guru bilang terima kasih anak-anak gitu. Hanya untuk on mic untuk bilang thank you. Itu tuh ternyata penting banget ya. Ini Kak Adi alami sih. Bukan kayak itu kan tugas kamu sebagai guru. Wah, gitu ya. Tidak seperti itu juga ya. Itu kan tugas kamu sebagai guru yang ngajar aja, nggak usah kita jawab thank you juga. Tapi coba kalian pikir deh, ketika kalian bilang thank you sama guru atau sama orang lain lah, itu juga membantu loh untuk buat dia merasa kayak oh ada juga yang mendengar aku. Apalagi sekarang online kan, susah loh online ngajar seperti itu. Dan juga teman-teman ya, teman-teman juga mungkin bisa melakukan itu juga di KR sekarang. Dengan melakukan 3 kata itu, sorry, please and thank you. Seperti itu guys, ya. Atau nih ya, mama masak apa hari ini? Wah masaknya kayak gitu aja, kayak oke. Coba deh bisa deh ngomong sama orang tua gitu, mama kan pasti udah capek masak ya. Coba bilang thank you, mama makasih ya makanan hari ini. Jangan kayak aduh tempe lagi gitu kan. Aduh sambal ayam gitu, nggak bisa masak lain gitu, go food aja kalau gitu. Nah coba teman-teman juga bersyukur ya, berterima kasih sama hal simpel gitu teman-teman. Kak Adi ajak teman-teman untuk berterima kasih untuk hal-hal yang simpel yang sudah orang tua lakukan kepada kita. Ya tahu goreng lagi, nggak bisa masak apa gitu, tapi bilang thank you mah, aku setidaknya bisa makan hari ini. Banyak orang belum makan loh, nggak bisa makan hari. Bisa ya kita lakukan itu ya teman-teman ya, hal-hal sederhana, hal simpel. Bilang thank you, bilang tolong, bilang maaf, ya.
Tadi Kak Adi bilang, gampang untuk ngomong ke orang lain, tapi ketika kamu berhadapan dengan orang tuamu sendiri, dengan keluargamu sendiri, kakak, adik, itu susah. Dan Kak Adi tantang teman-teman semua untuk melakukan itu juga. Sekarang kalau ada yang punya masalah gitu dengan orang tua, bisa nggak? Habis ini bilang, Ma, aku minta maaf. Papa, aku minta maaf. Aku melakukan itu. Jangan oversimplify, tapi sincere, dari hati. Ya, bisa ya? Bisa. Harus bisa. Ya, oke ya. Haleluya. Ini Kak Adi simple aja. Nah, tidak semudah itu, Fergus. Iya kan? Siapa yang sering enak aja ngomong minta maaf? Tidak semudah itu. Ya. Tidak semudah itu. Papa sudah menyakiti hati saya. Wah, ini online. Ini Kak Adi kasih tahu ya. Ini karena semuanya online, kamu orang setiap hari di rumah, yakin deh, aku yakin kalian banyak jadinya pertengkaran dalam keluarga. Iya kan? Mama ngomong apa, kamu jawab apa, iya nggak? Kayak gitu. Ini yakin aku. Karena apa? Karena kita sering banget ketemu, dan ketika kita sering bertemu dengan pemikiran yang berbeda, pasti suka berantem. Ya, saya sudah terlanjur sakit hati Kak Adi, gimana gampang bisa minta maaf sama mama papa, atau sama adik, atau sama kakak. Nggak gampang loh. Gitu ya. Ya gimana ya? Kalau ada yang bilang tidak semudah itu, that's life. Itulah hidup gitu. Kamu tidak bilang tolong, terima kasih dan maaf, hidupmu tetap berjalan. Hidup kita tetap jalan. Ya. Kalau ada yang kecewa, ada yang mengalami permasalahan, ya that makes us human. Kita kan manusia. Ya. Tetapi jangan berhenti pada kekecewaan itu, pada masalah itu. Untuk bilang terima kasih, untuk bilang maaf, untuk bilang thank you. Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu Tuhan Yesus bilang. Ini kasihilah musuhmu. Jadi standarnya tinggi sekali teman-teman yang Yesus kasih. Ini hanya bilang minta maaf saja kok nggak bisa. Harus bisa. Tidak ada kata tapi. Apalagi itu orang tua. Kalau ada Alkitab, kan ada kata hormatilah ayah dan ibumu. Ya kan? Tidak ada bilang hormatilah ayah dan ibu. Tapi kalau udah keterlaluan nggak apa-apa, nggak usah dihormati. Kan nggak ada itu istilah. Ya, harus dihormati. Nah, untuk menghormati ada setidaknya 3 kata ini kita pakai. Salah setidaknya ya. Tolong, terima kasih, dan maaf. Bisa nggak kita lakukan itu? Halo? Harus bisa. Nih. Ketulusan dan kebaikan hati seseorang akan diuji oleh mereka yang tidak tahu berterima kasih, minta tolong, dan minta maaf. Siapa yang setuju sama kata itu? Ih gila ya, kemarin gue udah bantuin dia ya. Gak tahu terima kasih dia. Siapa yang sering kayak gitu? Gila ya. Gue PR mat, gue yang kerjain. Gue bantu dia tuh PR-nya. Ya kan? Gak tahu berterima kasih tuh orang. Ketulusan dan kebaikan seseorang akan diuji oleh mereka yang tidak tahu. Kamu tulus nggak kalau begitu? Wah, ih gila ya. Dulu aja minta tolong sama sekarang dia udah hebat gitu ya. Nggak tahu lagi aku kayak ingat aku siapa. Wah, ini banget. Ini biasa anak-anak remaja padu ya. Biasa gitu loh. Ya. Wah dulu dia nggak punya teman apa-apa di sini. Sekarang dia udah punya teman, dia lupa sama gua. Lu tulus nggak baik sama orang itu, gitu ya? Iya kan? Nah ini yang kita alami juga teman-teman. Ya memang kita harus baik sama mereka. Nggak harus kemudian kita dibalas juga dibaikin sama dia. Ketulusan dan kebaikan hati lah kita diuji sama orang-orang yang seperti ini. Oke. Kalau kalian bilang, wah harusnya kamu mengakui saya, harus minta makasih dong sama, berarti kamu nggak tulus. Itu sama kayak orang yang bantu orang tapi upload video di YouTube, itu kayak gitu kan. Atau posting di media sosial. Ada yang kemarin nanya sama Kak Adi, boleh nggak kita kalau misalnya melakukan proyek sosial gitu, kita buat
laporan terus kita upload. Oke, mungkin itu kita bisa lihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Misalnya gereja ya, gereja buat aksi sosial, jemaat diundang itu terus kita upload gitu hasilnya. Yaitu bentuk pertanggungjawaban kita kepada jemaat, ya. Tetapi kalau hal pribadi menurut Kak Adi, ya nggak usah lah gitu. Kita kemarin saya bantuin Theo loh, wah Theo itu susah sekali, kan tidak seperti itu kan. Biarlah, kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu ayat Alkitab. So kalau kamu pernah merasa dikecewakan sama orang yang kamu bantu, kamu merasa dikecewakan sama orang yang ini kok nggak pernah bilang maaf sih, udah salah sih, nggak pernah minta maaf. Sekarang kamu sedang diuji aja ketulusan. Oh iya, Tuhan lagi menguji ketulusan hati saya. Bisa nggak kayak gitu, guys? Bisa ya. Aduh, susah ya Kak dia. Ini Alkitab juga pernah ya. Sorry. Alkitab juga ya. Ingat nggak kisahnya ini? 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta yang disembuhkan. Lalu Yesus tanya, bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tair? Di manakah yang 9 itu? Ya memang kehidupan begitu, teman-teman ya. Ya. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, ya tidak semua orang mengapresiasi. Ya memang itu kehidupan. Yesus mengalami hal yang sama. Halo? Paham ya? Jadi kalau kita bilang thank you, kita bilang tolong, kita bilang maaf, bukan karena supaya kita nanti dibalikin. Ya. Kenapa aku bilang tolong? Ya karena memang harus. Karena saya anak Tuhan. Kenapa aku bilang thank you? Terima kasih. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Orang dia nggak tahu diri kayak gitu, Kak. Ya karena kita anaknya Tuhan. Yesus saja mengalami hal yang seperti itu. Halo? Sampai sini? Paham ya? Slide terakhir, tuh. Susah, Kak. Tetap aja hidup ini tidak adil karena aku selalu mengalami penderitaan. Orang di dunia ini aku nggak pernah ada yang apresiasi aku, nggak ada. Aku udah baik sebaik-baiknya juga, orang masih nggak pernah bilang terima kasih sama aku. Aku diremehin. Ini anak-anak remaja sering yang mengalami ini, teman-teman. Tadi pernah ketemu sama orang remaja yang bilang, Kak, keluarga aku nggak ada yang pernah mengapresiasi aku. Wah, nggak pernah ada yang nggak ada yang bilang aku itu baik. Bahkan nggak pernah bilang terima kasih pada aku udah melakukan kebaikan. Wah, teman-teman kalau mengalami ini, ya, tadi cuma mau kasih tahu satu. Ada kok yang mengalami hal yang lebih parah daripada itu. Dia melakukan kebaikan, nggak ada orang bilang terima kasih sama dia. Ya, nggak ada orang yang minta maaf sama dia padahal dia melakukan kebenaran. Bahkan dia mati di kayu salib. Untuk kita yang tidak tahu terima kasih, yang tidak pernah bilang maaf, dan juga menganggap pengorbanan yang dikasih adalah pengorbanan yang biasa saja. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia mati buat kita, yang tidak tahu terima kasih mungkin. Dia mati buat kita, yang mungkin belum sadar kalau kita melakukan kesalahan. So, kenapa aku harus bilang tolong? Kenapa aku harus bilang terima kasih? Kenapa aku harus bilang maaf? That's what make us Christian. Ya, kenapa? Karena teladan aku adalah Tuhan Yesus. Kalian cari-cari, kira-kira kenapa sih aku harus melakukan itu? Kenapa sih aku harus bilang tolong? Kenapa aku harus bilang terima kasih? Kenapa aku harus bilang? Yang Kak dipikirkan apa? Yesus. Iya. Yesus saja melakukan itu. Yesus saja mengalami ketidakadilan. Kenapa aku hanya bilang tolong, terima kasih, dan maaf nggak bisa? Sesimpel itu, teman. Apa yang teman-teman pikir? Itu dari Kak Adi. Mungkin ada tambahan dari Pak Dwi maupun Kak Kia.
Silakan. Dari saya dulu ya. Ya, dengar ya suaranya ya. Oh, tidak lama, tidak panjang. Hanya singkat saja. Yang menjadi catatan buat Kak Dwi adalah prosesnya tidak mudah. Bahwa mengucapkan please, thank you, and sorry adalah sebuah proses yang juga tidak instan, yang harus dilakukan mulai dari dalam diri sendiri atau juga ketika itu sudah menjadi sebuah habit, maka akan tidak menyusahkan untuk kita. Jadi sesuatu yang baik akan melekat di dalam kehidupan kita kalau sudah menjadi sebuah habit. Dan itu dimulai juga dari lingkungan keluarga, karena kita semua berasal dari sana. Jadi ketika mulai dari kecil saja, anak saya sudah mulai memahami dan mengerti apa yang saya katakan, maka 3 kalimat ini yang terus saya dengungkan, yang saya berlakukan, yang saya katakan, apapun kondisinya, begitu, sampai akhirnya semua menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan lingkungan keluarga. Dan memang juga ada penyesuaian diri ketika kita mengetahui bahwa situasi dan kondisi atau anak-anak yang lahir dari zaman Z ini memang cukup dimaklumi bahwa tidak mudah ketika mengatakan 3 kata ini. Berbeda dengan ketika Kak Dwi waktu masih anak-anak begitu dipaksakan oleh keluarga. Jadi orang tua begitu marah kalau tidak melakukannya. Tapi zaman sekarang tidak bisa orang tua memaksakan terlalu keras kepada anak yang lahir di zaman Z ini, karena pasti mereka akan punya alasan tersendiri untuk mengatakan kenapa saya harus mengatakan demikian. Tapi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kak Adi, maka sekali lagi yang menjadi catatan, kalau memang ini menjadi sesuatu yang baik, kenapa tidak kita coba untuk melakukan, dan itu menjadi sebuah habit yang melekat di dalam kehidupan kita dan tidak menjadi sia-sia. Karena memang kita tidak hidup sendiri, kita berelasi dengan orang lain, dan kita selalu bertemu dengan orang lain. Dan ketika kita mau ide, pendapat, dan apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain tersampaikan dan diterima, dipahami, dan dimengerti oleh orang tersebut, maka ya kita harus lakukan itu. Kita harus memulai lebih dahulu. Gitu ya. Tadi mengutip ayat Alkitab, segala sesuatu yang kamu kehendaki, itu ada di Matius 7 ayat 12 ya. Bahkan kalimat terakhir, itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tadi dipotong itu sama Kak Adi. Padahal di kalimat terakhirnya itu yang lebih menekankan. Bayangkan, kalimat yang satu kalimat itu saja sudah mencakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi betapa hebatnya kalimat itu, gitu ya. Yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Gitu. Jadi mari, tidak ada kata terlambat. Kita berusaha semampu kita belajar dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Yang penting kita mau. Semua bisa berubah, semua bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Pak Dwi. Oh, benar-benar teman-teman tuh. Dengan melakukan itu, kita sudah melakukan hukum Taurat ya, Pak Dwi ya. Salah satunya yang kita lakukan. Oke. Kak Kiel, boleh? Ya, aku juga nggak mau kalah deh. Ya. Ada beberapa hal yang memang menegaskan dari yang Kak Adi tadi udah sampaikan ya, teman-teman. Bahwa memang pengalaman saya pun itu 3 kata yang susah memang gitu. Tapi yang mau saya tekankan adalah tidak mudah itu memang pasti, tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Ini bisa teman-teman terapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk misalkan dalam pelajaran, ataupun ketika teman-teman lagi menghadapi satu tantangan, oh iya nih, gila, nggak gampang coy, kayak begini coy, gitu kan. Iya memang nggak gampang gitu, tapi bukan berarti nggak bisa kan. Gitu. Bagaimana kita yang mau terus berjuang untuk memperlengkapi diri kita untuk
sampai bisa ke tujuan kita di situ gitu. Dan sekali lagi tadi yang Kak Adi bilang bahwa bersifatlah berperilakulah aktif gitu kan. Kalau tadi disinggung aktif pasif gitu. Karena kalau teman-teman pasif gitu ataupun ketika mengucapkan hanya oh bokam syabat lo jadi orang gitu, kalau nggak oh nggak tahu makasih tuh jadi orang gitu kan, udah dibantuin kayak gini gitu, pada akhirnya teman-teman hanya akan menemukan kekecewaan. Jadi yang namanya kita menggantungkan segala sesuatu ke manusia, tetap teman-teman kita nggak ada yang tahu, tapi biarlah teman-teman menggantungkan harapan teman-teman semua, segala persoalan teman-teman semua hanya kepada Tuhan. Iya nih Kak, di rumah kayak gini kayak gitu. Teman-teman ingat bahwa ada satu sosok yang tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Bergantunglah kepada Dia yang selalu menjadi batu sandaran kita apapun kondisinya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman kayak keluar dari toilet gitu kan, tadi di perumpamaan ada yang tukang apa bersihin lantai gitu ya. Terus udah ngapain bilang makasih, kan itu memang tugasnya Dia. Justru tugas kita juga lah untuk bilang makasih sama Dia. Gitu, bahwa makasih udah boleh maksudnya membantu dalam berbagai aspek ya, entah itu memang kasir atau lain sebagainya. Ataupun teman-teman minta tolong, jangan-jangan kita juga kadang suka susah nih gitu kan, kalau minta tolong ke adik, ke kakak, kalau nggak ke temen, ambilin itu dong pulpen. Terus temennya pun jawabnya sambil bete, oh hei, gitu. Ya kan gitu. Jadi ya dari kita pun berusaha untuk memang oh ya tolong gitu, ketika memang teman kita sudah membantu, say oh ya terima kasih gitu, dan maknai setiap kata betul-betul. Itu 3 kata magic tuh betul-betul luar biasa teman-teman. Nggak gampang memang, tapi bukan berarti nggak bisa. Thank you, Kokiel. Teman-teman ada pertanyaan atau ada pendapat atau sharing, boleh. Ayo. Ayo. Ada? Mungkin ada pertanyaan. Oh iya, boleh. Boleh nggak aku silakan, Steven. Sharing dikit boleh nggak? Boleh dong, silakan. Tapi aku izin nggak buka kamera supaya suaranya bisa terdengar jelas ya. Oke, silakan. Sebenarnya itu yang paling sebenarnya di dalam hidupku sebenarnya banyak orang itu paling susah untuk berterima kasih, karena kalau misalnya orang sudah mendapat sesuatu apa yang dia mau itu, pas sudah lewat itu dia udah nggak lewat lagi, nggak ingat lagi siapa yang kasih bantuan itu gitu loh. Jadi intinya itu ya nggak tahu terima kasih gitu loh. Jadi tapi itu bukan itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Yang Tuhan mau itu ya kita baca berterima kasih gitu loh. Jadi kalau kita dengan berterima kasih itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan gitu loh. Jadi dengan mengucapkan terima kasih, minta maaf atau tolong itu bisa dikatakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan gitu loh. Ya, seperti itu. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Steven. Thank you. Jadi, biasa kita kalau melakukan sesuatu ya, kalau kita mendapatkan kebaikan atau bantuan dari orang lain, biasa kalau kata anak zaman sekarang, udah dapat maunya, lupa ya kan? Lupa sama orang yang bantu. Nah, Steven tadi ingetin, jangan sampai kita udah dibantu, kita nggak bilang terima kasih. Ya, belakangan ini ada satu orang remaja yang pokoknya setiap kali apa selalu chatting Kak Adi, terima kasih Kak. Gitu. Ya, selalu bilang terima kasih. Oke. Gitu ya. Jadi selalu ada kata terima kasih gitu di akhir. Mungkin dalam pemahamannya menarik ya. Ada arti yang dia maknai tentang kata terima kasih, dan itu menurut dia mungkin sangat penting. Thank you, itu bisa dibangun terus pemahaman itu. Yang kebiasaan kalau kata Pak Dwi ya, habit itu harus terus dibangun dalam kehidupan kita. Ada lagi yang mau sharing atau punya pendapat? Ada?
Ayo. Saya boleh Kak? Boleh, silakan. Saya setuju sih kalau soal yang khususnya juga apa ya, bagaimana kita melakukan ketiga kata ini harus dengan apa ya, satu benar-benar dari hati gitu, jangan yang memang sekedar untuk formalitas. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel gitu, memang ini dari psikolog kalau nggak salah waktu itu latar belakangnya beliau. Saya baca bahwa kalau kita minta maaf tuh jangan sekedar maaf doang, tapi harus tahu maaf kita tuh kenapa, dan kita harus tahu salah kita tuh di mana, dan juga bagaimana kita tidak mengulangi lagi ke depannya. Itu yang menarik yang saya yang saya tangkap dari bagaimana ketiga kata ini harus benar-benar kita maknai, bukan sekedar sebagai sebuah kata-kata, tapi juga sebagai bahkan sebagai titik balik kehidupan kita, mungkin seperti itu Kak. Thank you, Theo. Jadi kalau kita bilang maaf, kita juga identify apa sih kesalahan kita, sehingga kata itu tidak lagi, kalau bahasa Alkitabnya ipuh gitu ya, nggak jadi racun, nggak jadi apa, kayak, apaan sih, setiap hari mulut, sorry mulu gitu ya. Pada akhirnya tidak lagi bermakna kata sorry bagi orang itu, karena selalu jadi bilang sorry, begitu ya. Jadi harus di-identify gue salah apa, setelah itu apa yang bisa aku perbaiki dari kesalahan itu, sehingga pada akhirnya kata sorry itu bukan cuma sekedar kata-kata ya basa-basi tadi, formalitas gitu ya Theo ya. Very good, thank you untuk tambahannya. Sama satu lagi mungkin tadi belum sampaikan tadi ya teman-teman, sebenarnya tiga kata ini penting ya, penting banget itu, tapi teman-teman kita jangan berhenti pada kata-kata gitu ya, karena action speak louder than words ya, perbuatan lebih berbunyi kata ya, bunyinya lebih kuat daripada kata-kata. Jadi ya berbuat juga gitu ya. Kalau kita bilang tolong, apa yang bisa kita lakukan ya, ketika dibilang terima kasih, kadang kan kita nggak usah bilang thank you, tapi kita melakukan sesuatu yang berarti thank you. Nah gitu ya. Kalau kita mau bilang minta maaf, apa sih yang bisa kita lakukan dengan arti maaf yang sebenarnya? Nah, salah satunya tadi Theo, tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu bisa kita lakukan dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan mama papa, ya kan? Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, apa sih? Oh ya, aku kemarin buat mama sama papa kecewa ya di rumah ya. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk melembutkan kembali hati mereka, biar mereka bisa senyum lagi sama aku ya. Coba deh aku masakin nasi goreng ya, kayak gitu. Ma, aku buat nasi goreng ya papa gitu. Jadi oh iya gitu. Ya paham ya teman-teman ya. Jadi action speak louder than words. Dan kita semua habis PSBB ini, yuk kita lakukan guys. Jangan cuma ngomong doang. Asik. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya atau mau sharing atau punya pendapat? Ayo. Ada? Silakan. Oke. Satu lagi terakhir mungkin? Saya boleh Kak? Silakan Dio. Aku pengen bahas yang spesifik ke sorry aja sih. Ya. Mungkin kalau yang sorry itu kita harus terlebih dahulu mengakui kesalahan kita gitu, sebelum orang lainnya bilang gitu. Misalnya ada salah apa, sorry ya tadi saya habis salah ini gitu. Terus yang kita lakukan harus apa yang kata Theo, yang tadi Theo bilang itu, jangan melakukan kesalahan yang sama atau memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan itu. Itu sih Kak. Thank you Dio. Ya ini juga apa yang Dio katakan tuh kita semua lakukan sebenarnya. Karena ini Kak Adi juga mengalami ya. Jadi ada setiap orang punya namanya defense mechanism, ya kan? Kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita cari apa sih yang bisa aku katakan supaya membela diriku dulu, ya enggak? Nah,
Iya kan? Itu kita semua pasti punya, teman-teman. Iya. Biasa pada akhirnya kita ngeles gitu ya. Gue salah tapi gue nggak mau disalahin. Iya nggak? Sering nggak kayak gitu? Iya nggak? Nah, teman-teman, Kak Adi belajar sih gitu. Ini juga Kak Adi bukan kayak udah pro gitu ya. Bahkan Kak Adi juga sering melakukan kayak defense mekanisme tuh cepat gitu, kayak udah otomatis. Ada yang bilang, apa yang bisa gitu ya. Nah, ada nggak Kak Adi belajar dari seorang pemimpin Kak Adi ya. Dia melakukan kesalahan dan dia bilang, oke guys, aku salah, aku salah gitu ya, aku mohon maaf dan sebagainya. Dan kayak seharusnya itu bukan salah dia, ngerti nggak sih? Kayak itu bukan salah dia sih gitu, tapi kenapa sih dia yang minta maaf? Dan pada akhirnya ada satu momen di mana kayak kita yang ada di situ juga merasa kita salah gitu, ngerti nggak sih? Kayak dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk itu. Wah, itu menarik banget ya. Jadi boleh nggak, atau mungkin kadang-kadang kita juga perlu, ya udah nggak usah bela diri gitu ya, kita mengakui kesalahan kita, kalaupun kita ada benarnya, biarkan nanti waktu yang menjawab gitu ya. Wah, itu menarik ya. Boleh Steven mau menambahkan? Sebenarnya itu terakhir nih sebelum penutup. Nah, sebenarnya yang aku tangkap dari yang tadi Dio dan mulai udah jelasin itu, sebetulnya itu yang aku namain dikit yang soal sorry gitu loh. Kadang-kadang pernah nggak sih kalau di dalam hidup kita kita nggak bikin salah apa, orang nuduh kita apa, pernah nggak? Nah, sebenarnya itu yang pengen bahas di sini itu adalah walaupun kita nggak bikin salah apapun itu, kadang-kadang kita tetap harus minta maaf gitu loh. Walaupun kita nggak salah sekalipun ini loh. Bukan cuma salah doang. Nah, karena kalau kita minta maaf itu kan minta maaf itu adalah awal, karena itu kan awal dari pemulihan. Kalau kita mau meminta maaf kepada orang yang menyakiti kita ataupun kita sakiti itu, maka di situ terjadi pemulihan hubungan gitu loh. Gitu loh. Jadi dengan sendirinya kita memiliki hati seperti Kristus, hati seorang bapa dan hati seorang anak. Iya, baik-baiknya semoga kita bisa baca dari Kristus ya. Amin. Yesus memberkati. Thank you Stephen ya. Ya, kalau misalnya kita nggak salah tapi disalahin, Kristus mengalami hal yang sama ya. Ya kan? Dia tidak salah tapi dia dihukum. Dia yang tidak berdosa, dia mati untuk menanggung kita yang berdosa. Dosa kita yang harusnya kita. Jadi itu gini, kalau kita mau saling memaafkan itu akan mencari pemulihan hubungan, dan pemulihan hubungan itu yang akan memulihkan seluruh hidup kita. Amin kan semua. Amin Stephen, thank you. Ya, betul sekali ya yang tadi Stephen katakan. Ada lagi yang mau menambahkan tuh kayak, Kak, aku jadi punya pertanyaan atau kayak aku punya pendapat, boleh? Silakan. Yuk guys. Oke. Masih ada? Oke. Satu penutup ya. Kak Adi mau tutup teman-teman dengan satu tantangan. Tantangan. Waduh, tantangan apa ini? Kalau kamu sekarang hari ini kamu mendapati dirimu lagi punya kesalahan dengan orang tua atau dengan teman atau siapapun yang ada di sekitar, ya, malam ini jangan tidur sebelum lu bilang minta maaf sama mereka ya. Bisa satu aja ya. Kalau itu mama, itu papa gitu ya. Dan tadi saya katakan ya, jangan cuma ngomong doang gitu ya, tapi beraksilah. Action speak louder than words. Nah, itu ada Pak Wahono itu ya. Hai Pak. Ya, jadi malam ini jangan tidur sebelum minta apa?
Minta maaf. Nah tuh Pak Wono udah minta maaf tuh. Ya, kalau yang punya masalah sama papa, sama mama, sama adik, sama kakak atau punya teman, yuk coba ya, Kak ditantang malam ini aku atau enggak ya besok nggak apa-apa ya Kak gitu ya. Boleh lah ya sambil memikirkan strategi karena biasa kan tadi ku bilang ya apa namanya? Gengsi gitu ya. Wah, sambil menata hati boleh lah ya besok boleh atau mungkin malam ini. Oke? Atau kalau misalnya aku nggak ada masalah apa-apa Kak sih Kak, tapi mulai dari hari ini aku mau berkomitmen untuk selalu bilang tolong dan terima kasih kepada mama, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, kepada siapapun yang aku temui. Aku mau belajar untuk bilang tolong, aku mau belajar untuk bilang terima kasih. Kalau aku ada salah, aku belajar untuk bilang maaf. Bangun habit itu seperti yang tadi katakan Pak Dwi, bangun habit itu dan kita mau jadi anak remaja-remaja Kristen yang memberi dampak yang baik dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa ya? Oke, setuju? Tolong kasih reaction-nya. Hai. Kasih reaction-nya dong yang setuju. Mantap, love-nya atau oke. Ya, very good. Thank you buat jawabannya. Oh, Pak Dwi langsung begini. Oke, itu reaction live ya. Oke, teman-teman, thank you buat komitmennya. Itu dari Kak Adi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, makasih Kak Adi. Jadi yang aku dapat dari PSBB kali ini tuh 3 kata tadi, yaitu please, thank you, and sorry. Itu simple. Bahkan kadang dianggap sebagai kayak basa-basi atau formalitas gitu. Tapi itu bertujuan untuk menghormati orang lain. Karena jika kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Dan dengan mengucapkan 3 kata itu, kita sudah melakukan firman Tuhan.